Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman pencinta Trigona Nusantara. Siang ini saya akan melakukan kegiatan evaluasi produksi madu dari koloni-koloni yang ada di sini. Mungkin tidak bisa semua ya teman-teman, tapi hanya perwakilan saja, dan juga mengevaluasi secara total yang sudah dipanen sebelumnya, yaitu Biroi, Thoracea, Prabu Mule, terus berikutnya lagi Hitama Bakri ya, dan Biroi yang di depan ya. Ini yang Hitama Wonosobo, ini penampakannya. Ini dicoba untuk ini ya, pasang topeng kedua. Kita lihat apakah mau naik atau tidak. Ini udah cukup lama dan ini boleh dibilang koloni-koloni awal. Jadi ini koloni yang memang dulunya datang lebih dulu dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah ini sekarang kita akan evaluasi, kita tengok apa dia mau naik ke topeng kedua atau tidak. Ini kita coba cek, kalau tidak nanti kita terpaksa turunkan. Nah, ini yang ada ya teman-teman, kelihatannya dia tidak mau naik topeng ya, hanya dia ada seranu-seranunya, tapi ini kelihatannya tidak naik ya kalau saya amatin, karena untuk ini seperti apa kita lihat saja. Ini teman-teman, Masya Allah, madunya banyak sekali nih. Kita panen aja ya. Ya ini sebentar saya angkat aja biar teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman, ini penampakannya, madunya full seluruh, hanya sisi ini di sini sampai di pinggir-pinggir ya, karena ini topengnya tidak normal. Ini tebal topengnya ini sekitar 15 cm tebal, maaf, tingginya. Jadi tingginya ini 15 cm sampai dia di dinding-dinding itu ya. Ini di dinding-dinding banyak sekali nih. Nah ini tampakannya untuk Hitama dari Wonosobo ya, cukup mantap ya teman-teman ya. Jadi ini kalau analisa kami, ini penyebab dia tidak mau naik topeng kedua itu karena ini terlalu tinggi nih teman-teman. Jadi ini 15-an, seharusnya kita buat ya sekitar 10 cm lah paling itu. Lanjutkan ke yang tebing tinggi. Nah ini yang tebing tinggi ya teman-teman. Jadi Hitama dari tebing tinggi ini juga kurang lebih bareng lah sama yang tadi Hitama Wonosobo. Nah sekarang kita lihat seperti apa nih penampakannya ya. Ini cukup dibuatnya cukup rapat ini. Ini kelihatannya si toranya nyasar nih teman-teman. Jadi tora itu nggak tahu punya kerjaan dia. Ini topengnya si Hitama ditutupin dia. Ini resinnya tora nih, nggak tahu, mungkin kerjasama ya, bantu-bantu lah. Ini penampakannya teman-teman. Ini penampakan untuk ini, untuk isi topeng Hitama dari tebing tinggi. Hasilnya 0 teman-teman. Ini kalau kita lihat 0, padahal ini koloni kalau pagi itu ramai sekali ya. Ini hasilnya 0 ya, seperti teman-teman lihat ini. Jadi saya juga baru ingat untuk guru saya yang ada di Bandung pernah bilang, pernah ngomel-ngomel, ngapain saja ini si koloni
banyak keluar masuk tapi tidak ada hasilnya. Mungkin ini juga salah satunya. Ini benar-benar tidak ada, padahal koloni ini kuat sekali. Ini karena siang aja dia ada di itu. Ini koloni sangat kuat. Nah ini kita belum tahu ini penyebabnya teman-teman, tapi kalau dibilang dia pemotongannya kurang tepat, saya kira juga tidak, karena dia sudah naik ya, udah naik cukup banyak nih, membuat si propolis atau resin yang ada di atas ini, tapi nggak ada pot madu. Ini penampakannya dari Itama tebing tinggi yang satu. Untuk cerita dikit, untuk yang dari tebing tinggi ini kami punya 3 teman-teman. Jadi punya 3 Itama, yang satu ini, yang 2 lagi yang sana itu. Nah ini teman-teman bisa lihat itu yang ada ini, ada kayu yang dekat sama pot cat itu, dia ini punah. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas dia terjadi punah. Nah ini yang tersisa pun juga tidak menghasilkan madu. Ini untuk si koloni Itama dari tebing tinggi ya, yang pertama. Sekarang kita lihat untuk yang Itama tebing tinggi yang kedua. Nah ini teman-teman untuk penampakan si Itama dari tebing tinggi yang kedua. Ini sangat kuat ya koloninya. Ini kadang saya potong segini, nanti dia nambah lagi segitu lagi, dan seterusnya. Artinya dia tidak ada masalah dengan resin ya. Nah, tentu saja kalau bicara ini untuk Nexstar juga tidak ada masalah, karena si Biroi dengan mudah produktif, juga si Tora juga produktif. Berarti kan bukan masalahnya si vegetasi ya. Nah sekarang kita lihat ini hasilnya kayak apa sama dengan yang di itu tadi, Itama yang sebelah atau tidak. Kita buka saja ya. Nah ini penampakannya teman-teman. Nah ini penampakannya, koloninya kuat tuh, lihat ini sama, jadi dia tidak ada produksi madu ya. Ini tidak ada produksi madu yang dihasilkan oleh si Itama dari tebing tinggi yang kedua. Mungkin apakah ini tidak cocok, saya tidak tahu ya teman-teman, tidak cocok untuk daerah sini, mungkin terlalu panas, saya tidak tahu juga. Ini yang dari tebing tinggi untuk si lot kedua ini sama Itama. Jadi hasilnya boleh dibilang 0 ya, tidak bisa kita panen. Padahal ini koloni bareng dengan yang tadi ya, ini bareng dengan si Pakri yang kita panen kemarin, ini bareng, tapi ini nyatanya nggak ada hasil, bahkan boleh dibilang 0 lah, sama dengan yang itu. Nah ini untuk Itama yang kedua dari tebing tinggi. Sekarang kita lanjutkan lagi ke ini ya, ke Itama lagi, masih yang dari Jawa. Nah ini Itama dari Jawa nih teman-teman. Ini saya agak sedikit tanda tanya ini, karena kemarin itu masih ramai, pokoknya minggu-minggu ini masih ramai sekali. Tapi kok ini tiba-tiba dia untuk ini, untuk corongnya ini baru kok, ini corongnya masih lemes ya. Mungkin karena panas atau gimana, saya tidak tahu nih. Tidak ada penampakan si aktivitasnya dari si Itama ini. Nah sekarang kita lihat saja ya teman-teman. Ini memang kita targetkan, kita panen aja ya untuk ini teman-teman. Teman-teman ya, ini hasilnya. Entah kelihatan, nanti kita timbangkan. Mulai saja ya teman-teman untuk yang torasi tebing tinggi. Kita pengen tahu nih hasilnya seberapa, kita uji. Kita mulai
lubangin dulu, nanti tinggal nyedotin. Penuh ya. Oke, ternyata kalah sama yang dari Kerabu Mulih atau dari Lampung ya. Lampung kemarin dapat 2 botol lebih, yang ini hanya dapat 1 botol saja kurang. Teman-teman, hasil akhir ya, hasil akhir dari cuplik sampel atau ambil untuk sampel, karena semua tidak dipanen, jadi hanya diambilkan yang paling bagus untuk produksinya. Ini untuk semua jenis trigona, yaitu untuk Itama dari Jawa itu ada Bakri, ada Itama. Yang Itama ini menghasilkan setengah kilo ya, setengah kilo. Kalau kemarin yang Bakri kurang lebih juga sekitar setengah kiloan, sama ya, jadi sekitar masih di bawah 1 kilo. Terus untuk Itama dari Bengkulu, untuk 2 lok hasilnya 0, tidak ada madu sama sekali. Untuk waktu pemeliharaan sekitar 8 bulan, sampai saat ini 8 bulan lebih, jadi hasilnya nihil untuk Itama dari Tebing Tinggi. Terus berikutnya lagi untuk Torasika. Ini Torasika Tebing Tinggi, diambil sampel 1. Ini hasilnya sama, setengah kilo. Ini untuk masa panen juga sekitar 8 bulanan lebih, hasilnya setengah kilo ya teman-teman ya, itu kelihatan itu untuk pengukurannya. Jadi maaf, ini bukan setengah kilo teman-teman, 7 on, ini 7 on. Sementara kalau yang Torasika ini sampling ya teman-teman, karena yang Tebing Tinggi itu ada 3, tapi ini yang paling produktif yang saya ambil, ini yang paling produktif. Ini hasilnya 7 on. Sementara untuk Torasika dari Lampung itu susun 3 kemarin dapat 1,5 kilo, itu masih tersisa, itu ada di stok yang paling bawah. Mungkin kalau dipanen semua bisa dapat 2 kilo. Nah, ini akhirnya untuk Piroi seperti yang sudah teman-teman lihat di videonya, itu hasilnya hampir 1 kilo. Itu masih ada yang di topping 2-nya, topping 2-nya nggak dipanen, serta manennya pun juga sampai produksi broadcell. Jadi ini kalau kita panen secara normal seperti si Torasika dari Lampung maupun dari Tebing Tinggi, maka hasilnya si Piroi dari Sopeng itu sekitar 2 kilo. Jadi ini kurang lebih sama dengan Torasika dari Lampung. Tapi masa panennya untuk Torasika itu lebih panjang, 1 tahun lebih. Sementara kalau untuk Piroi itu 2 kilo sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Sehingga juaranya adalah Piroi dari Sopeng.
sore. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.